Oke, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Mata kuliah nanoteknologi konversi kali ini topiknya adalah tentang proses produksi dan recovery energi gas, hidrogen dan metan secara biologis dan peranan nanopartikel untuk meningkatkan produksi dan recovery gas tersebut. Ini adalah outline yang akan disampaikan hari ini, yaitu tentang produksi energi gas beserta recovery-nya berupa hidrogen dan metan. Kemudian untuk hidrogen, itu bisa kita lakukan dengan proses fermentasi gelap maupun terang. Dan untuk metan, itu bisa dilakukan dengan menggunakan plant biogas. Di sini kita juga akan membahas tentang peranan nanopartikel yang digunakan untuk meningkatkan produksi hidrogen dan metan dan juga untuk recovery dari kedua gas tersebut. Nanopartikel yang biasa digunakan adalah dalam bentuk metal dan metal oxides. Oke, sekarang kita masuk ke proses produksi biohidrogen dalam fermentasi gelap. Sebelum kita masuk ke fermentasi gelap, kita akan masuk ke latar belakang kenapa hidrogen gas ini sekarang diperlukan sebagai energi alternatif terhadap bahan bakar fosil. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil itu sekarang masih marak dan masih sangat banyak digunakan, terutama untuk pembangkit energi, dan penggunaan bahan bakar fosil ini tentu sangat signifikan berpengaruh terhadap diproduksinya greenhouse gases atau GHG, gas rumah kaca, yang di dalamnya banyak sekali kandungan emisi karbon berupa karbon dioksida. Produksi karbon dioksida yang sangat banyak ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap proses global warming. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu bentuk energi alternatif yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah hidrogen. Dan hidrogen ini dipercaya mampu menghasilkan lingkungan yang bersih dan sustainable. Kemudian, kita lihat bahwa hidrogen juga bisa diproduksi dengan menggunakan organic feedstock, yaitu bahan material mentah organik dengan menggunakan sumber energi non-fosil. Kemudian byproduct dari proses produksi hidrogen itu adalah air, dan dia juga tidak menghasilkan gas GHG. Listrik juga bisa dihasilkan secara langsung melalui fuel cell. Kemudian hidrogen juga merupakan bahan bakar otomotif yang bagus, dan tentu ini adalah sebagai sumber daya energi yang sustainable dan secara signifikan mampu mereduksi emisi karbon. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut ini adalah berbagai macam fuel type, tipe-tipe bahan bakar beserta energi yang dihasilkan dari pembakarannya. Di sini ada hidrogen berupa gas dan liquid, kemudian ada batu bara, ada gas alam, ada diesel, biodiesel, dan etanol. Kalau kita lihat proses atau hasil dari pembakarannya, kita lihat di sini bahwa hidrogen itu menghasilkan energi per unit massa yang paling besar dibandingkan dengan fuel type jenis lainnya. Fuel type jenis lainnya itu hanya menghasilkan sekitar puluhan bahkan belasan megajoule per kilogram. Dan kalau kita lihat dari emisi karbonnya, kilogram karbon per kilogram bahan bakar, bahwa hidrogen ini menghasilkan zero carbon emission, artinya dia merupakan bahan bakar yang sangat bersih, tidak menghasilkan karbon sama sekali jika dibandingkan dengan bahan bakar yang lain. Bahan bakar lain tentu masih menghasilkan emisi karbon. Nah, sekarang kita masuk ke proses produksi dari hidrogen. Proses produksi hidrogen itu dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu ada proses fisikokimia dan ada proses biologi. Proses fisikokimia itu jenisnya ada steam reforming dari hidrokarbon rantai pendek, kemudian ada partial oksidasi atau gasifikasi dari hidrokarbon rantai berat atau panjang, atau di sini juga bisa menggunakan batu bara. Kemudian ada thermal cracking dari gas alam dan ada elektrolisis dari air. Sedangkan proses biologi itu prosesnya
bisa biofotolisis dari air, kemudian bisa proses fermentasi baik gelap maupun terang, kemudian ada juga proses integrasi dari fermentasi gelap atau terang. Dan di diagram ini, kalau kita lihat proses produksi hidrogen berdasarkan sumber dayanya, kita lihat bahwa sebanyak 95% itu dihasilkan dari hidrokarbon, kemudian 4% itu dihasilkan dari elektrolisis air, dan 1% itu dihasilkan dari biomasa. Oke, sekarang kita masuk ke hidrogen yang diproduksi secara biologi menggunakan mikroorganisme. Ini adalah jenis-jenis mikroorganisme yang berperan dalam memproduksi hidrogen. Kalau jenis prokariot itu ada cyanobacter dan bakteria. Kalau di eukariot itu ada organisme alga yang berperan di dalamnya. Dalam proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri, itu ada fermentasi gelap dan ada fermentasi terang. Fermentasi gelap itu jenisnya macam-macam. Ada yang menghasilkan produk akhir fermentatif, kemudian ada juga tipe bakteri yang diklasifikasikan berdasarkan temperaturnya, dan ada juga bakteri yang diklasifikasikan berdasarkan toleransi terhadap oksigen. Kemudian untuk fermentasi yang terang, itu dibedakan menjadi bakteri berwarna ungu dan bakteri berwarna hijau. Bakteri berwarna ungu itu ada tipe yang sulfur dan ada tipe non-sulfur, sedangkan bakteri yang hijau itu ada sulfur dan gliding. Nah, sekarang kita lihat dari proses produksi hidrogen secara biologi itu seperti yang tadi dijelaskan, ada tipe yang menggunakan alga, ada tipe yang menggunakan cyanobacter, ada juga tipe yang menggunakan fototropik atau fermentatif bakteria. Kalau kita lihat berdasarkan yield hidrogen yang dihasilkan, angka tertinggi itu dicapai oleh fermentasi gelap. Tentu di sini jumlahnya adalah 65 sampai 75 milimol hidrogen ya, dibandingkan dengan metabolik proses yang lain, misalnya seperti biofotolisis ataupun photofermentation, itu hanya menghasilkan 0, sekian milimol hidrogen. Tuh. Nah, dark fermentation atau fermentasi gelap ini menggunakan tipe bakteri fermentatif. Kemudian keuntungannya adalah bakteri ini bisa menggunakan berbagai macam energi yang berasal dari karbon yang bisa digunakan sebagai substrat untuk pertumbuhannya. Produk dari proses fermentasi gelap ini adalah hidrogen, CO2, dan VFA. VFA itu adalah volatile fatty acid. Nah, sekarang kita masuk ke dark fermentation atau fermentasi gelap. Fermentasi gelap ini adalah tipe fermentasi yang memproduksi H2 berdasarkan pada prinsip berikut. Prinsipnya adalah untuk menghilangkan atau membuang kelebihan dari ekivalensi dan sebagai byproduct atau produk samping dari fiksasi nitrogen. Nah, produksi hidrogen dengan menggunakan mikroorganisme ini merupakan proses yang sangat menarik untuk meningkatkan produksi hidrogen di masa depan ya, dengan menggunakan mikroba pemroduksi hidrogen yang di dalamnya itu terlibat dalam fermentasi gelap maupun terang. Nah, kita lihat mikroba apa saja yang berperan dalam proses fermentasi ini, yaitu ada jenis anaerob obligat, kemudian ada jenis fakultatif, ada jenis metilotrop, dan ada jenis fotosintetik. Kita lihat di sini dark fermentation atau fermentasi gelap itu berada di antara mesofilik dan termofilik, artinya fermentasi ini berlangsung pada suhu ruangan sampai suhu yang panas, sekitar 60 atau 70-an derajat Celcius. Dan dari proses fermentasi gelap ini adalah proses konversi dari materialnya organic feedstock atau material organik menjadi hidrogen. Di sini jenisnya untuk mesofilik itu ada fakultatif dan obligat. Contohnya seperti jenis Enterobacter, jenis Bacillus, jenis Citrobacter. Kemudian untuk jenis obligat, artinya dia harus berada dalam kondisi mesofil, itu ada jenis dari spesies Clostridium.
Sedangkan untuk jenis termofilik, yaitu bakteri yang hidup pada suhu yang panas, itu ada tipe fakultatif dan ada tipe obligat. Fakultatif itu artinya dia bisa hidup dalam kondisi panas, sedangkan obligat itu dia harus hidup pada kondisi panas. Tipe fakultatif itu ada dari spesies Klebsiella dan juga Bacillus. Kalau obligat ada tipe Anaerobacterium dan tipe spesies Dermatoga. Kemudian ada juga tipe yang strict anaerob, artinya dia harus hidup dalam kondisi anaerob, tidak ada oksigen. Dan tipe fakultatif anaerob chemoheterotroph. Jenisnya itu ada dari genus Clostridia dan Enterobacteria. Nah, kedua jenis bakteri ini merupakan tipe bakteri penghasil hidrogen yang efisien, dan di saat yang bersamaan bakteri ini juga mampu mendegradasi berbagai jenis karbohidrat. Nah, dark fermentation atau fermentasi gelap itu adalah proses konversi fermentasi dari organik substrat ke H2. Kalau kita lihat di bagian yang sebelah sini, ini ada gula, kemudian dicampur dengan air, maka akan menghasilkan jenis asam ya. Di sini adalah asetat, kemudian karbon dioksida, dan gas hidrogen. Seperti yang tadi ada di gambar bahwa dark fermentation ini dilakukan oleh jenis bakteri mesofil dan termofil. Nah, mikroorganisme fermentatif ini dia mampu menghidrolisis polimer organik kompleks ke monomer, yang kemudian monomer tersebut akan dikonversi menjadi campuran dari asam organik bermolekul yang lebih ringan dan juga alkohol dengan bantuan bakteri asidogenik. Nah, ini adalah proses produksi hidrogen dengan proses fermentatif gelap. Jadi di sini ada suatu tangki di mana di dalamnya kita isi dengan organic feedstock, yaitu material berbahan organik. Kemudian di sini kita campur dengan bakteri tertentu yang bisa menghasilkan hidrogen. Kemudian kita pasang gas separator, dan gas separator ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara hidrogen dan karbon dioksida. Nah, produksi hidrogen ini dari 1 mol glukosa itu bisa menghasilkan 4 mol hidrogen dan 2 mol asetat sesuai dengan reaksi berikut ini. Dari gula ini menghasilkan 2 mol asetat dan 2 mol karbon dioksida beserta 4 mol hidrogen. Secara teoritis bahwa 1 mol glukosa itu menghasilkan 12 mol hidrogen ya. Ini kalau proses hidrolisisnya itu terjadi secara sempurna. Tapi pada kenyataannya dalam dark fermentation, kenapa hidrogen yang dihasilkan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan teorinya? Karena adanya byproduct, produk samping yang berupa asam organik. Di sini produk sampingnya adalah asetat ya, asam organik, asam asetat. Kemudian bakteri atau mikroorganisme yang terlibat adalah jenis bakteri anaerob, bisa obligat, bisa fakultatif. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, ada Clostridium, ada Enterobacter, kemudian ada juga Citrobacter. Nah, bakteri-bakteri ini dia berperan dalam memecah molekul organik menjadi hidrogen dan karbon dioksida dengan bantuan enzim hidrokinase. Nah, kalau kita lihat dalam tangki ini, dalam proses produksi hidrogen menggunakan fermentatif yang gelap, itu substrat yang digunakan adalah substrat organik. Jenis substrat organik tersebut itu bisa berasal dari limbah ya. Bisa berasal dari limbah industri, bisa berasal dari limbah agrikultur, bisa juga berasal dari limbah lainnya. Limbah industri contohnya misalnya ada effluent, ada industri susu, ada industri pemrosesan makanan, ada industri yang mengolah gula. Kemudian kalau dari agrikultur itu bisa dari jerami gitu ya, bisa dari
limbah jagung, bisa dari limbah padi, bisa dari rumput-rumputan. Kemudian untuk limbah lainnya itu bisa synthetic wastewater, limbah buatan. Kemudian ada sludge, lumpur, ada limbah makanan, ada limbah dapur, dan lain sebagainya. Pokoknya limbah yang bisa digunakan itu sifatnya adalah harus limbah organik. Oleh karena itu, proses produksi hidrogen dengan cara dark fermentative ini adalah proses reduksi limbah yang bisa menghasilkan energi. Ini adalah tipe-tipe reaktor yang biasa digunakan dalam proses dark fermentation. Ada 4 macam ya, ada tipe upflow anaerobic sludge blanket, UASB, kemudian ada tipe continuous stirred tank reactor, CSTR, ada tipe anaerobic fluidized bed reactor, AFBR, dan ada tipe anaerobic sequencing batch reactor. Apa yang membedakan keempat jenis reaktor ini? Yaitu adalah konfigurasi atau settingan dari reaktor tersebut. Kita lihat kalau tipe UASB, influennya berasal dari bawah atau dasar tangki, kemudian biogasnya itu ditangkap di bagian atas ya. Kemudian untuk tipe yang stir tank reaktor, seperti namanya stir tank, artinya di situ ada pengadukan. Ketika ada pengadukan, maka di sini ada motor untuk agitasi, seperti baling-baling gitu ya. Nah di sini influennya itu berasal dari atas, kita masukkan ke tangki, kemudian ada proses adjustment dari asam ataupun basa, kemudian kita injeksikan medium untuk perkembangbiakan bakterinya, beserta dengan substrat organiknya. Kemudian untuk sampling gas dan proses effluent, juga liquid samplingnya dilakukan dari atas tangki. Nah untuk tipe berikutnya, yaitu anaerobic bed reactor, ini di sini ada tipe yang menggunakan kolom. Jadi di sini adalah shredded tire-nya. Jadi di sini kita masukkan limbah organiknya, kemudian kita masukkan juga bahan material organiknya melalui pompa, dan untuk biogas yang dihasilkan, hidrogennya itu ada di bagian atas, headspace. Jadi ini tipenya adalah tipe kolom ya. Kalau yang ini adalah tipe tangki, tetapi untuk penangkapan hidrogennya itu sama-sama ada di atas. Kemudian tipe yang terakhir adalah tipe anaerobic sequencing batch, di mana influennya itu dimasukkan dari atas juga, dari atas, kemudian biogas yang dihasilkan juga terkumpul di atas. Di sini prosesnya itu bisa recycle, artinya material organik yang sudah digunakan itu bisa kembali dimasukkan sebagai feed untuk proses berikutnya. Nah, tabel berikut ini adalah tabel dari berbagai macam tipe reaktor dan yield yang dihasilkan. Kalau kita lihat ya, tipe yield yang paling tinggi itu adalah tipe yang CSTR, yang menggunakan stir tank reaktor dengan adanya pengadukan. Ini adalah pro dan kontra dari fermentasi gelap. Jadi keuntungan dari fermentasi gelap itu low energy demand, dia energinya tidak membutuhkan banyak ya. Kemudian proses kondisinya dia moderat, tidak membutuhkan suhu tinggi. Kemudian operasinya juga biayanya cukup rendah, reaktornya simple, kemudian polusinya juga sedikit, minimal. Degradasi dari limbah padatannya itu cepat, dan tentu dari semua ini adalah tentang proses penggunaan kembali limbah menjadi energi atau waste management. Nah, bakteri-bakteri yang sifatnya termofilik atau mampu hidup pada suhu 60 derajat itu memiliki keuntungan dibandingkan dengan tipe bakteri mesofilik. Kenapa? Karena pada suhu panas 60 derajat itu bisa membunuh bakteri-bakteri patogen, kemudian juga bisa menurunkan risiko kontaminasi oleh tipe
archaea metanogen, dan laju hidrolisisnya itu lebih tinggi sesuai dengan hidrogen yang dihasilkan. Nah, tetapi dalam proses fermentasi gelap ini juga ada kerugiannya. Kerugiannya adalah bahwa hidrogen yang dihasilkan, hidrogen yieldnya itu katanya rendah, sekitar 15%. Kenapa rendah? Karena ada side product, ada produk samping yang dihasilkan, yaitu si asam organik itu. Bisa berupa asetat, bisa berupa laktat, butirat, etanol. Nah, sebetulnya byproduct ini itu memiliki nilai ya. Nah, untuk meningkatkan yield dari hidrogen yang dihasilkan, ini bisa dioptimasi dengan cara penambahan nanopartikel yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang proses biochemistry dari fermentasi gelap. Ini adalah jalur fermentasi gelap ya, di mana glukosa itu akan dikonversi secara bertahap menjadi pirufat. Nah, dalam keadaan anaerobik, pirufat ini akan dikonversi menjadi asam asetat dan asam butirat. Kemudian hidrogennya itu diproduksi sebagai byproduct, sebagai produk samping. Nah, selama proses pertumbuhan anaerobik, bakteri itu pasti akan mengalami permasalahan di mana elektron yang dihasilkan itu akan berlebihan karena adanya proses metabolisme dari substrat organik. Nah, oleh karena itu, bakteri-bakteri ini biasanya dia memiliki kemampuan untuk meregulasi transfer elektron dengan cara metabolismenya. Nah, beberapa bakteri itu dia sudah mampu memiliki kemampuan ya untuk membuang kelebihan elektron dalam bentuk molekular hidrogen. Nah, enzim-enzim yang biasanya berperan dalam proses metabolisme ini adalah tipe enzim hidrogenase yang mampu mengkatalisis reaksi tersebut. Ada dua jenis enzim kompleks hidrogenase, yaitu hidrogenase yang mengoksidasi hidrogen menjadi proton dan elektron, dan ada juga hidrogenase yang mereduksi proton dan menghasilkan molekular H2. Nah, pirufat ini adalah salah satu sumber untuk mereduksi ekivalensi dari produksi hidrogen. Nah, ini adalah jalur metabolisme dari fermentasi gelap. Ada jalur PFL atau pyruvate formate lyase, dan ada jalur PFOR atau pyruvate ferredoxin oksidoreduktase. Apa yang membedakan kedua jalur ini? Yaitu adalah jenis enzim yang terlibat di dalamnya dan juga jenis produk yang dihasilkan. Jadi kalau di PFL pathway, enzim yang digunakan itu adalah jenis NIFA dan FAFA hidrogenase, sedangkan untuk jenis PFOR itu adalah ferredoxin oksidoreduktase. Kemudian untuk produk yang dihasilkan di PFL itu ada laktat, di PFOR juga ada laktat, tetapi di PFL itu tidak ada butanol dan butirat, sedangkan di PFOR itu dihasilkan butanol dan butirat. Kemudian mol hidrogen yang dihasilkan juga berbeda. Nah, kalau disederhanakan, ini sebetulnya ada dua jenis ya, PFL dan PFOR, atau disebut juga dengan formate pathway dan NADH pathway. Di mana formate itu tadi adanya di PFL ya, pyruvate formate lyase, sedangkan NADH itu di mana di dalamnya dikonsumsi untuk mensintesis organic compound. Nah, jadi ada dua jenis pathway produksi hidrogen dalam fermentasi gelap, ada format dan ada NADH. Bahwa format ini adalah yang tipe PFL dan NADH ini adalah tipe PFOR.
Nah, sekarang kita lihat apa sih peranan nanopartikel dalam meningkatkan yield dari produksi hidrogen. Nah, nanopartikel itu bisa membantu dalam proses elektron transfer, sehingga dia mampu meningkatkan produksi H2 dari ion H+. Nanopartikel juga bisa membantu enzim-enzim utama yang berperan di dalamnya. Contohnya adalah IFE hidrogenase dan FEFE hidrogenase. Nah, kemudian nanopartikel juga memiliki proses atau memiliki sifat antimikroba sehingga dia mampu mengendalikan jenis-jenis mikroba tertentu yang ada di dalam proses produksi hidrogen. Oke, ini tadi adalah peranan nanopartikel untuk meningkatkan produksi hidrogen. Sekarang kita masuk ke alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa nanopartikel ini bisa meningkatkan performansi produksi hidrogen. Yaitu ada dua, ada efek permukaan dan ada efek quantum size. Nah, surface effect atau efek permukaan, bahwa efisiensi katalisis itu dipengaruhi oleh efek permukaan. Ketika dimensi suatu nanopartikel itu menurun, maka surface free energy-nya itu akan meningkat. Oleh karena itu, partikel dengan ukuran yang kecil memiliki kemampuan absorpsi elektron yang lebih kuat. Nah, tetapi secara berlawanan bahwa nanopartikel yang memiliki spesifik surface area yang lebih besar itu juga mampu meningkatkan jumlah dari absorpsi. Kemudian fenomena yang kedua yaitu tentang quantum size effect. Nah, quantum size effect ini berkaitan dengan proses transfer elektron antara nanopartikel dan molekul protein. Menurunnya jumlah atom dalam nanopartikel itu bisa mengakibatkan meningkatnya potensial redoks dari suatu partikel. Nah, hal ini yang akan meningkatkan afinitas elektron. Produksi hidrogen ini diatur oleh enzim redoks yang dinamakan dengan hidrogenase. Nah, enzim ini dia mampu mereduksi kekuatan melalui proses oksidasi hidrogen atau disebut juga dengan elektron sink sesuai dengan reaksi berikut ini. Jadi dari hidrogen, molekular hidrogen itu akan dipecah menjadi proton dan elektron. Nah, contoh nanopartikel yang digunakan untuk meningkatkan produksi hidrogen itu adalah ferric oxide, jenis magnetic metal oxide dari besi ya. Contohnya adalah hematit, ada juga nickel oxide yang ternyata mampu meningkatkan aktivitas dari enzim ferredoxin oksidoreduktase dengan cara meningkatkan laju dari transfer elektron, sehingga mampu meningkatkan aktivitas dari hidrogenase. Nah, contoh lain itu adalah jenis nanopartikel emas yang berukuran 5 nanometer yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan substrat sebanyak 56% dan juga mampu meningkatkan produksi hidrogen sebanyak 46%. Contoh lain yaitu nanopartikel silver pada konsentrasi 20 nanomol per liter itu mampu meningkatkan penggunaan gula sebanyak 62% dan meningkatkan produksi hidrogen sebanyak 42%. Nah, tetapi untuk mekanisme fenomena dari peningkatan hidrogen ini juga sebetulnya masih kurang dipelajari dengan baik ya, masih belum diketahui.
Karena kenapa? Karena nanopartikel yang berasal dari metal, terutama dari silver, itu memiliki sifat antibakteri. Yang artinya, ketika mikroorganisme itu terekspos dengan nanopartikel silver, itu biasanya secara otomatis itu akan mengalami kematian. Tetapi di sini, penambahan nanopartikel silver itu justru bisa meningkatkan produksi H2 sebanyak 42%. Sekarang kita masuk ke proses produksi biometan. Nah, proses biomethanation atau produksi metan secara biologis itu sebetulnya adalah proses lanjutan dari fermentasi gelap. Kalau fermentasi gelap itu menghasilkan hidrogen dan CO2, di mana hidrogennya itu diambil, kemudian produk sampingnya adalah organic acid, asam organik. Nah, asam organiknya inilah yang digunakan sebagai substrat untuk proses metanasi, proses metanogenesis. Nah, dari proses metanogenesis ini akan dihasilkan gas metan dan gas CO2 yang kemudian akan diambil. Jadi, produksi biometan itu menggunakan CO2 dan H2 oleh jenis bakteri hidrogenotropik metanogens. Kemudian biogas itu sebetulnya adalah suatu campuran yang flammable ya, yang mudah terbakar, yang terdiri dari 50-80% metan, kemudian 15-45% karbon dioksida, 5% air, dan beberapa gas dalam jumlah yang kecil. Proses ini terjadi dalam kondisi anaerob. Nah, biogas ini diproduksi oleh proses biometanasi dan diregulasi secara mandiri oleh proses mikroba dalam kondisi anaerobik dan temperatur ruang, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Ini adalah tahapan dalam proses biometanasi, jadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu hidrolisis, tahap yang kedua adalah acidogenic fermentation atau acidogenesis, tahap yang ketiga itu adalah acetogenic oxidation atau acetogenesis, dan tahap yang keempat itu adalah acetotrophic methanogenesis yang bersamaan dengan hidrogenotrophic methanogenesis. Keempat tahapan ini memiliki proses yang berbeda dan mikroorganisme yang berperan di dalam setiap tahap juga bisa berbeda. Pada tahap pertama, yaitu hidrolisis, hal yang dipecah itu adalah molekul karbohidrat, molekul protein, dan molekul lemak. Molekul karbohidrat itu akan dipecah menjadi gugus gula, kemudian protein itu akan dipecah menjadi asam amino, dan lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak rantai panjang. Bakteri yang berperan dalam proses hidrolisis ini adalah tipe spesies Clostridium, Bifidobacterium, dan Enterococcus. Kemudian tahapan yang kedua yaitu acidogenesis, di mana gula ini akan dipecah melalui proses fermentasi menjadi VFA, volatile fatty acid, asam lemak yang volatil. Kemudian asam amino akan dipecah menjadi amonia, dan asam lemak rantai panjang itu akan dipecah menjadi asam lemak yang volatile. Mikroorganisme yang berperan itu adalah mikroorganisme dari spesies Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus, dan Candidatus. Kemudian untuk proses acetogenesis itu adalah di mana gula itu dipecah menjadi asam asetat. Kemudian volatile fatty acid itu juga akan dipecah menjadi asam asetat. Long chain fatty acid itu akan dipecah menjadi hidrogen dan CO2. Kemudian asam asetat ini juga akan mengalami konversi menjadi
hidrogen, dan CO2. Mikroorganisme yang berperan itu ada dari spesies Carboxythermus, kemudian Morella, dan Pelotomaculum. Di proses yang terakhir, acetotrophic methanogenesis, di mana dilakukan oleh bakteri metanogen, yaitu Methanosarcina. Asam asetat ini akan diubah menjadi metan dan CO2. Begitu pula dengan hidrogen dan CO2, itu akan dikonversi menjadi metan dan CO2 oleh bakteri hidrogenotrophik methanogenesis. Jenis-jenis methanogenesis seperti Methanocoleus, Methanospirillum, Methanosphaerula, dan Methanoplanus. Jadi, keempat tahapan dari biomethanation ini sebetulnya adalah proses pemecahan molekul dengan rantai besar, dengan rantai kompleks, menjadi molekul yang paling sederhana. Di sini produknya adalah metan dan CO2. Hidrogen juga dihasilkan dari proses biometanase. Ini adalah biogas plant. Jadi biogas plant ini secara konfigurasi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tipe fixed dome yang ditanam di bawah tanah, dan ada tipe yang floating gas holder yang muncul di permukaan. Gambar kiri ini adalah gambar yang berwarna ya, gambar kanan ini adalah sketsa 2 dimensi. Jadi untuk yang tipe fixed dome, yang tipe ditimbun atau dikubur di bawah tanah, itu digesternya di sini adalah campuran antara air, kemudian molekul organik yang kompleks, kemudian limbah-limbah, dan juga mikroorganismenya. Di sini inletnya ada dari atas ya, sebagai corong tempat masuknya. Kemudian di sini diproses karena adanya panas yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk outletnya dan span-nya itu ada di sini, masih di bawah permukaan tanah. Dan biogasnya itu dikumpulkan di bagian atas, tapi di sini tentu masih di bawah permukaan tanah ya. Gasnya kemudian di sini ada bagian outlet yang fungsinya adalah untuk separator. Jadi di sini gas yang terbentuk seperti metan, hidrogen, ataupun CO2 itu akan dikumpulkan di bagian ini dan dikeluarkan melalui valve. Nah, sedangkan yang tipe floating itu di mana biogasnya itu berada di suatu tangki yang berada di permukaan tanah. Jadi dia tidak ditimbun. Tetapi untuk tangki fermentornya itu sendiri masih ada di bawah tanah, gitu ya. Untuk inletnya itu sama, ada di sini, sama seperti ini ya. Kemudian untuk memasukkan berbagai jenis waste organik ditambah dengan fermentor, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian outletnya itu akan dipompa ke atas, dan untuk biogasnya ini ada di permukaan tanah dan bisa disalurkan melalui valve. Ini adalah tipe biogas plant yang tipe berseri ya, jadi ada beberapa tangki. Kemudian dari tangki tersebut gasnya itu bisa langsung digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dari hasil purifikasi ya, biogas ini bisa masuk langsung ke generator listrik, kemudian masuk ke heat exchanger yang nantinya akan dikonversi menjadi energi panas maupun energi listrik untuk perumahan. Nah, sedangkan untuk waste-nya itu bisa digunakan sebagai pupuk ya, pupuk tanaman untuk perkebunan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hasil dari metan. Nah, solut zat terlarut dari dark fermentation ini mengandung 60-70% asam organik. Bisa asetat, bisa butirat, kemudian ada juga alkohol, etanol, dan lain sebagainya. Nah, substrat ini kemudian dikonversi menjadi metan. Dari asam asetat dikonversi menjadi metan dan CO2. Nah, bakteri metanogen ini
bergantung kepada CO2 dan hidrogen sebagai sumber energinya. Ada beberapa pengecualian dari jenis spesies Methanothrix yang dia hanya bisa menggunakan asetat untuk metabolismenya. Kemudian jenis Methanolobus juga bisa menggunakan metilamin dan metanol. Jenis Methanosphaera itu juga bisa mereduksi metanol dengan hidrogen. Nah, kofaktor yang terlibat dalam proses ini namanya adalah F420. Nah, tipe kofaktor ini membutuhkan ion metal dengan muatan 2+, seperti magnesium, manganis, dan lain sebagainya. Ini adalah specific yield dari proses asidogenesis dan metanogenesis. Kita lihat specific yield-nya asidogenesis itu lebih banyak ya, lebih banyak hidrogen yang dihasilkan dibandingkan dengan metanogenesis. Kalau metanogenesis itu yang dihitung itu adalah metan per kilogram COD. Kemudian untuk removal efisiensinya juga relatif tinggi ya. Ada 21 kg COD per meter kubik sludge, ada 50 kg COD per meter kubik. Nah, keuntungan dari biometanasi itu adalah penggunaan waste ya, penggunaan limbah, berbagai macam limbah organik, bisa makanan, bisa dari industri, bisa dari peternakan dan lain sebagainya. Kemudian residunya itu bisa berupa padatan maupun cairan, itu bisa digunakan untuk pupuk, untuk kesuburan tanah, untuk pakan ternak. Kemudian ini adalah sebagai energi alternatif yang sustainable. Pada intinya, proses biomethanation ini adalah proses konversi limbah menjadi energi. Sekarang kita akan masuk ke proses produksi biohidrogen dalam kondisi fermentasi terang. Nah, sesuai dengan namanya, fermentasi terang artinya proses fermentasi ini membutuhkan adanya cahaya untuk berproses. Nah, bakteri yang terlibat dalam proses ini berbeda dengan bakteri pada dark fermentation. Di sini ada bakteri tipe sulfur dan non-sulfur. Kemudian, substrat yang digunakan itu gula dan dihasilkan lebih banyak mol hidrogen di sini ya. Nah, photofermentation itu apa sih? Photofermentation itu adalah suatu proses mikroba yang dilakukan oleh mikroorganisme ya, di mana elektron dan protonnya itu dihasilkan melalui oksidasi dari komponen organik atau asam lemak, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan hidrogen dalam kondisi anaerob, kemudian nitrogen yang terbatas, dan menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Nah, proses photofermentation ini hanya akan terjadi ketika ada cahaya. Jadi proses photofermentation ini disebut juga dengan light dependent pathway. Nah, ada dua tahapan yang digunakan untuk memecah tipe asam lemak rantai pendek, kemudian dikonversi menjadi hidrogen dalam proses fotofermentasi. Proses ini dilakukan oleh bakteri tipe PNS atau purple non-sulfur. Nah, asam lemak rantai pendek ini dia akan berfungsi sebagai elektron donor dan reaksinya itu dikatalisis, dipercepat dengan adanya cahaya. Kemudian jalur ini difasilitasi oleh jenis bakteri sulfur dan non-sulfur purple yang menghasilkan hidrogen dengan bantuan enzim nitrogenase. Nah, proses dua tahapan ini menghasilkan sekitar 12 mol hidrogen per mol glukosa, sesuai dengan reaksi yang ada di bawah ini. Jadi 1 mol glukosa itu dengan bantuan enzim nitrogenase dikatalisis dengan cahaya dan bakteri itu menghasilkan asam organik berupa asetat. 2 mol asetat, kemudian 4
mol hidrogen dan 2 mol karbon dioksida. Kemudian asam asetat ini menjadi elektron donor, menjadi substrat untuk tahapan berikutnya, sehingga menghasilkan 8 mol hidrogen dan 4 mol CO2. Kalau dijumlah dari tahapan yang pertama, 4 mol hidrogen dan 8 mol hidrogen itu menjadi 12 mol hidrogen yang dihasilkan dari 1 mol glukosa. Ini adalah mekanisme dari fotofermentasi ya. Jadi fotofermentasi itu karena menggunakan cahaya, maka tentu ada jenis klorofil tertentu yang dimiliki oleh bakteri fotosintetik. Contohnya adalah bakterioklorofil tipe P4, P840, P700, dan lain sebagainya. Nah, komponen klorofil ini itu adanya letaknya itu di membran sel. Kalian sudah belajar di Selmo ya. Nah, membran sel ini adalah letak dari berbagai macam klorofil yang digunakan untuk proses fotofermentasi. Di sini ada sitokrom, ada ATPase, dan lain sebagainya. RC ini adalah reaction center, di mana fotosintetik komponen ini adalah potensial target untuk nanopartikel ketika pigmennya itu akan berasosiasi dengan elektron transfer. Nah, kemudian pada kondisi anaerobik, perlengkapan atau fotosintetik aparatusnya itu dia akan menyerap cahaya matahari dan akan melakukan transfer elektron dari sini menuju sitokrom dan akhirnya masuk ke dalam sel. Nah, proses elektron transport ini akan menghasilkan proton motive force. Di sini dihasilkan proton ya, yang juga akan menghasilkan ATP. Nah, untuk produksi hidrogen, bakteri PNS ini akan mengeluarkan sebanyak 16 mol dari ATP. Kemudian enzim nitrogenase dalam kondisi defisien oksigen itu akan menggunakan energi cahaya untuk memproduksi hidrogennya. Nah, dalam kondisi yang defisien atau kekurangan nitrogen, nitrogenase ini akan menghasilkan molekular hidrogen, ini ya, H2, dari proton. Dari proton dikonversi menjadi molekular hidrogen, dan juga proses ini akan membutuhkan ATP. Nah, proses produksi hidrogen oleh enzim nitrogenase, itu adalah reaksi yang irreversible. Dia tidak bolak-balik, jadi hanya searah. Dan 4 ATP itu digunakan per mol H2 yang diproduksi. Nah, dalam kondisi anaerob, hidrogenase sistem ini terjadi dalam 2 jalur. Ada fiksasi CO2 dan ada jalur produksi H2. Ini adalah enzim yang terlibat dalam proses fotofermentasi. Jadi ada 3 jenis kelas hidrogenase ya yang sudah diidentifikasi sejauh ini. Ada tipe Fe hidrogenase, ada tipe NiFe hidrogenase, dan ada tipe NiFe-Se hidrogenase. Nah, Fe hidrogenase itu lebih sensitif terhadap oksigen dan dia memiliki sifat 100 kali lipat lebih aktif dibandingkan dengan NiFe hidrogenase. Nah, biasanya NiFe hidrogenase inilah yang berperan dalam uptake hidrogen, dalam pengambilan hidrogen, sementara Fe hidrogenase ini mengkatalisis proses produksi H2. Ini adalah reaksi yang terjadi dengan menggunakan Fe hidrogenase dan ferredoksin oksidoreduktase. Sekarang kita akan melihat seperti apa sih karakteristik dari purple non-sulfur bakteria yang digunakan dalam proses fotofermentasi. Jadi PNS
purple non-sulfur bakteria itu memiliki sifat fakultatif anaerobik bakteria. Artinya dia bakteri yang hidup dalam kondisi anaerob, tidak membutuhkan oksigen, dan fakultatif. Fakultatif itu artinya bisa atau tidak bisa. Nah, tipenya itu bisa tipe fotoheterotrof, ada tipe fotoautotrof, dan ada tipe chemoheterotrof. Fotoheterotrof itu artinya dia hidup dengan menggunakan karbon organik dan adanya cahaya. Kemudian autotrof itu menggunakan sumber anorganik dengan adanya cahaya, dan chemoheterotrof itu dia menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Nah, tipe-tipe lingkungan anaerobiknya inilah yang akan menentukan jalur metabolisme dari bakteri ini. Tipe bakteri ini dia memiliki sistem fotosintetik membran bound, artinya dia sistem fotosintetiknya itu berada di membran selnya, di mana di dalamnya itu terdapat pigmen yang berfungsi untuk menangkap cahaya, seperti bakterioklorofil, karotenoid, ketokarotenoid, dan lain sebagainya, yang fungsinya itu adalah dalam proses elektron transfer. Nah, membran bound electron transfer proses ini terlibat dalam mekanisme produksi H2 secara fotofermentatif. Dan pada kondisi sulfida dengan konsentrasi yang rendah, bakteri tipe ini dia akan tumbuh secara fotoautotrof. Kemudian bakteri ini tidak bisa mentoleransi, dia tidak bisa hidup pada konsentrasi sulfur yang tinggi. Untuk menghasilkan hidrogen dibandingkan dengan proses biofotolisis air oleh alga, tipe bakteri PNS ini dia membutuhkan energi yang lebih sedikit, yaitu sekitar 8,5 kJ per mol hidrogen untuk laktat. Nah, dalam kondisi anaerob, PNS juga bisa mampu menggunakan sinar buatan seperti dari lampu tungsten atau tipe luminescence ya. Nah, ini adalah tipe reaktor yang biasa digunakan dalam proses fotofermentasi. Ini adalah tipe bioreaktor ya, di mana tipenya adalah tipe stir tank. Jadi ada pengadukan. Kita lihat di sini ada sistem agitasi. Nah, di sini dalam tangki ini bisa diatur temperaturnya, kemudian bisa diatur jumlah bakterinya yang dimasukkan, kemudian juga medium untuk substrat bakterinya. Di sini ada feeding pump, tempat inlet masuk dan tempat medium masuk. Kemudian ada injeksi udara di sini masuk ke dasar. Kemudian ada sistem agitasi, ada baling-baling yang fungsinya untuk pengadukan. Ada thermal jacket yang fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu tertentu. Kemudian di sini ada probe, ada sensor untuk mendeteksi jika ada perubahan. Jika ada perubahan suhu, jika ada perubahan kadar oksigen, jika ada perubahan pH, di sini sensor akan mendeteksi, dan sensor ini akan terhubung pada adjusternya. Adjusternya itu bisa adjuster asam atau basa, kemudian bisa terhubung dengan thermal jacketnya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada sistem monitor. Sistem monitor itu yang fungsinya untuk menampilkan data. Jadi kalau tipe bioreaktor yang sudah modern, itu sistem monitornya bisa direkam secara otomatis, dan kita tinggal mendownload data yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Itu apa yang terjadi, fluktuasinya seperti apa di bioreaktor ini, semuanya bisa di-download datanya melalui sistem monitor ini. Kemudian sistem effluentnya itu ada dari bawah ya. Di sini kita bisa mendischarge, membuang hasil dari proses reaksi fermentasinya. Nah, mekanismenya seperti yang tadi saya bilang, bahwa temperaturnya itu bisa diatur. Kemudian bakteri yang dimasukkan ke sini adalah tipe bakteri yang diet karbohidrat. Artinya dia itu hanya akan diberi makan oleh tipe molekul sakarida yang sederhana, tipe glukosa saja gitu ya. Karena yang akan kita masukkan di sini adalah substrat yang lebih kompleks, yang tipe whey, yang tipe gula yang lebih kompleks, karbohidrat yang lebih
besar rantainya, lebih panjang. Nah, bakteri yang dimasukkan dalam reaktor ini jenisnya yang sudah pernah dilakukan adalah tipe Rhodopseudomonas palustris atau tipe jenis bakteri yang bisa memproduksi hidrogen secara genetik yang sudah di genetic modified. Ada juga yang tipe kombinasi dari bakteri, alga, atau cyanobacter. Nah, kalau gambar aslinya itu seperti ini. Ini adalah tipe bioreaktor ya. Jadi bioreaktor ini biasanya berada dalam skala tertentu. Ada yang paling kecil biasanya adalah setengah liter, kemudian ada 1 liter, ada juga 2 liter sampai 5 liter. Nah, kalau ini biasanya tipe yang seperti ini masih jadul ya, masih kuno, karena sekarang ini sudah ada sistem monitor, semuanya sudah touchscreen, kemudian datanya itu bisa di-download, bisa direkam melalui micro SD atau USB. Nah, keuntungan dari reaktor tipe ini adalah bakterinya itu bisa diberi makan dengan limbah agrikultur atau tipe jenis limbah-limbah lainnya. Tapi tipe reaktor ini juga memiliki keterbatasan ya. Keterbatasannya itu karena katanya temperatur yang dijaga itu cenderung sulit. Kemudian medium untuk pertumbuhannya itu harus dirotasi. Ya, harus diagitasi oleh agitator ini ya. Dan udara yang diinjeksikan itu harus steril. Tetapi untuk yang tipe sekarang, selang-selang di sini itu semuanya sudah terhubung dengan membran filter, di mana membran filter itu fungsinya adalah untuk sterilisasi, baik sterilisasi cairan yang masuk ataupun sterilisasi udara yang diinjeksikan. Nah, katanya proses ini nih suatu proses yang complicated ya, suatu proses yang rumit, sehingga membuat harga dari bioreaktor ini sendiri sangat mahal. Oke, nah ini adalah summary, ringkasan dari peranan nanopartikel yang biasa digunakan untuk proses produksi dan recovery hidrogen metan dalam proses fermentasi gelap terang maupun biometanasi. Nah, ini adalah tipe-tipe nanopartikelnya ya. Seperti yang saya bilang di awal, tipe nanopartikelnya adalah nanopartikel yang terbuat dari metal ataupun metal oxide. Tipe metal itu ada gold, ada silver, kemudian ada nickel, ada hematite. Kemudian untuk tipe yang metal oxide itu ada iron oxide, ada zinc oxide, titanium oxide, dan lain sebagainya. Mekanismenya seperti yang tadi dibilang juga, bahwa nanopartikel ini bisa lebih mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam proses fermentasi gelap dan terang maupun proses biometanasi. Jadi dia mempengaruhi enzim-enzim seperti hidrogenase dan nitrogenase. Dan di sini juga sudah terbukti bahwa yield atau hasil yang diproduksi itu bisa meningkat sekitaran belasan sampai paling tinggi adalah 50%. Jadi ini sangat signifikan ya dengan adanya penambahan nanopartikel. Oke, sekian saja materi dari nanokonversi hari ini. Ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah membaca handbook yang akan saya upload di aula. Kemudian kalian membuat suatu gambar atau ilustrasi. Terserah kalian mau membuatnya dalam bentuk PowerPoint atau di Photoshop dan lain sebagainya. Nah, cakupan dari apa yang harus kalian gambarkan itu adalah bagaimana produksi biohidrogen yang ada di dunia ini. Apakah sudah ada yang berada dalam skala pilot atau industri, atau sampai saat ini masih dalam skala lab. Kalian cari tahu, kalian cantumkan referensi yang kalian dapat untuk menunjang tugas kalian. Nah, dari gambar ilustrasi tersebut, kalian buat IG post ya, kalian posting di IG,
maksimalnya adalah 10 slide. Jadi kalau di slide kanan kiri itu maksimal ada 10 page. Kemudian format gambarnya menyesuaikan format IG ya, jadi jangan sampai ada gambar yang terpotong. Nah, aturan postingnya, kalian tag pada gambar dan postingannya ke akun saya, kemudian kalian beri hashtag NKPE_biohidrogen. Nah, di sini deadline pengumpulannya tag ke saya itu maksimal 1 minggu setelahnya ya. Jadi jangan lupa di tag dan juga beri hashtagnya dengan jelas. Oke, untuk tugasnya terserah mau kalian buat di PowerPoint atau apa, buat semenarik mungkin. Yang penting cakupan tugasnya ada di gambar tersebut. Oke, baik. Sekian kuliah nanokonversi kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar.